Oh jadi ini termasuk ta'aruf bukan? Ta'aruf. Dia waktu ke Jakarta ngasih. Bener-bener langsung depan muka kamu ngasih gitu? Kalau ketemu Mbak Ricis, jangan bilang ya kalau papanya udah meninggal. Hai baby, welcome back to Ricis Vlog. Bukan. Barang-barang. Kan tadi di YouTube aku kamu yang alihin. Iya bener-bener. Aku yang ambil alih. Oh ya ambil alih. Di Bila Nanya kali ini kita udah lama banget nggak ngobrol sama Ricis. Karena terakhir aku bikin konten sama Ricis itu kita ngegerebek rumah Ricis. Sekarang kita bakal nanya-nanya tentang kehidupannya Ricis. Aduh. Kehidupan. Tapi ini pertanyaannya dari fans-fansnya Ricis. Aduh. Nama fans kamu apa, Cis? The Ricis. The Ricis, berarti dari The Ricis. Karena pas aku bilang aku mau bikin vlog sama kamu, mereka langsung kirim pertanyaannya banyak banget. Oke, mereka emang kepo sih. Berarti mereka sayang banget sama Iya, kamu. makanya aku terima kasih banyak banget. Oke, pertama dari NR Lisna. Sejak kapan kenal TR? Sejak Jujur nggak tahu TR siapa? TR siapa dulu nama panjangnya? Tekurian. Tukurian artis itu. Bukan, Tekurian bukan. Oh, beda lagi. Beda konsep. Tekurian. Oke. Kenalnya dari kapan ya? Kalau kenal dari kapan sih nggak terlalu tahu pasti. Cuma dia itu seingat aku dia kirim salam lewat Adin, lewat teman aku. Januari waktu tahun baru. Dia itu kirim salam lewat Adin karena lihat si Adin bikin instastory, instastoryin aku gitu loh. Iya, iya. Kata si Bang Rian, salamin dong buat kakak yang itu, katanya gitu. Iya, salamin dong buat kakak yang itu, katanya gitu. Nah si Adin samperin ke aku, sampein ke aku. Terus kan aku kan orangnya kan cuek aja gitu, kayak ya udahlah gitu. Jadi nggak digubris banget. Jadi waktu dari Januari sampai berbulan-bulan lewat, sampai lewat, baru akhirnya mulai kontekan bangetnya Juli ini. Lama dong. Iya, jadi aku nggak gantung juga sih, aku cuek aja gitu. Iya, saking cueknya berarti kamu 6 bulan loh. Padahal udah Kurang disapa lebih. gitu. Iya, karena kan aku nggak gubris banget, maksudnya kayak ya udahlah gitu. Apalagi kan dia di Aceh kan, kan dia di Aceh kan. Oh, LDR kalian? Sekarang iya. Kalau dulu kan dari yang dia kirim salam aku kayak ya udahlah lewat. Jauh juga lagian gitu kan. Iya. Jadi ya udah, tapi kata si Adin dari selama itu dia kayak sering mantau gitu. Mencari tahu. Katanya sih. Cuman aku nggak terlalu ingat. Nanti dah kalau ada Abang Rian kita tanya-tanya ya. Iya benar-benar. Gitu. Lanjut, ini dari Ukti_AI_09. Assalamualaikum Uhti. Apa alasan Kak Icis memilih Kak Tukurian dijadikan calon suami dibandingkan lelaki lain? Yang pertama karena akhlaknya sih. Jadi cowok tuh kamu lihat pertama dari itu dulu? Akhlak sih. Kalau yang waktu aku kan kita pertama kali ketemu di Aceh waktu aku lagi healing tuh. Kan setelah papa meninggal kan, aku ke Aceh sekalian baksos, ketemu di situ sekalian. Ketemu terus aku kayak lihat akhlaknya baik, sopan, baik agamanya, baik pergaulannya, baik lingkungannya, baik di keluarganya. Jadi sejauh ini yang aku lihat dia cukup baik. Jadi itu yang bikin aku menjadi pertimbangan bahwa kayaknya dia cocok. Dan syukurnya tuh waktu udah mulai komunikasi dia langsung ngomong dia mau serius. Kan jarang-jarang kan ada orang gitu kan, maksudnya kayak yakin banget nih orang. Padahal kan aku kan begini gitu kan. Dan ini nggak tahu deh sama atau nggak, atau mungkin sama yang lain juga. Aku tuh bukan tipe orang yang PDKT lama bertahun-tahun nggak bisa. Oh, jadi kamu tuh maunya cepet langsung ada kejelasan serius atau enggak gitu? Di waktu yang tepat, jadi nggak terlalu cepet, nggak terlalu lama. Jadi kayak kalau misalnya kelamaan tuh ngerasa buang-buang waktu nggak sih? Kayak mau nggak, kalau mau serius ayo, kalau enggak ya udah temenan biasa aja gitu. Iya ngerti. Pas kamu pertama kali itu nggak ada satupun sisi yang kamu nggak suka dari dia? Sejauh ini kayak agak ragu-ragu dia begini nggak? Enggak, jadi kayak waktu ketemu di Aceh kan itu belum dekat. Iya. Itu belum dekat, cuman udah mulai penilaian kayak kesan pertama gimana kayak, nih? Jadi gitu. pas aku ngeliat aku kaget kayak, wah ini aku belum pernah ketemu di sebelumnya. Walaupun yang lain juga ada yang baik, tapi ini beda gitu. Dan langsung oke, aku yakin. Tapi belum PDKT, masih kayak sok jual. Ntar aja deh pas pulang dari sini aja deh, dari follow up gitu. Gitu. Ya gitu deh. Udah ada panggilan sayang belum? Belum. Aku panggilnya Bang Rian aja gitu biasa. Abang ya, Iya. cukup. Oke.
Ya kadang panggil sayang. Dibocorin sendiri. Ya gitu deh. Oh jadi ini termasuk ini gak sih apa ta'aruf bukan? Ta'aruf Atau bukan? Bisa dibilang tapi nggak juga sih. Jadi kayak hubungan baik. Karena kan kalau misalnya di ta'aruf nih, ya juga karena setiap kali kita komunikasi kita selalu membahas hal-hal yang untuk kedepannya. Kayak nanti misalnya berkeluarga kita mau gimana, ntar misalnya harta siapa yang ngelola, ntar misalnya gimana. Karena kita membahas itu. Jadi setiap kali kita komunikasi yang kita bahas adalah untuk kedepannya gimana. Jadi kita punya gambaran. Kan katanya jodoh itu cerminan diri, katanya ya kan. Saat kamu menjadi pribadi yang baik, mudah-mudahan ketemu yang baik juga. Luar biasa Baby Willow. Keren bahasanya. Gila ya. Dari Ayunal 6_. Kenal sama Kak Ricis udah berapa lama? Ceritain dong masa awal kenalnya Kak Willow sama Kak Ricis. Berarti udah berapa tahun ya? 2 tahunan ada deh? Mungkin. Karena pertama kali ketemu tuh di rumah ini. Waktu itu pokoknya lagi masa-masanya Ricis tiap hari ngonten. Betul. Jadwalnya padat banget. Nggak bisa nafas tuh saking tiap hari konten. Tapi aku pengen tahu apa first impression Natasha Wilona melihat aku. Ceria banget. Tuh. Kamu flat. Iya. Aku tidak. Dia tuh bener-bener sangat hyperaktif menurut aku. Jangan diceritain nginjek kaki. Ya itu dia. Itu kesan pertama sih. Kenapa aku bilang ya? Iya. Oh ya. Dari EZXLA. Since umur berapa Kak Icis mulai berhijab dan bagaimana terbuka hatinya untuk istiqomah? Aku hijab dari tahun kurang lebih 2013 waktu masuk kuliah. Tapi waktu itu tuh seingat aku 6 bulan pertama aku lepas pasang gitu karena masih latihan kan. Jadi kayak di kampus pakai, udah di luar misalnya kayak cuman kemana ke mall enggak, jadi pelan-pelan. Dan keluarga aku alhamdulillah waktu itu ngasih pengertian karena kan sebelumnya aku kayak kamu pakai rok mini, pakai rambut dicantik-cantikin gitu-gitu. Jadi karena tiba-tiba langsung dikerudungin kaget. Sebenarnya sih kalau yang benernya sih sebenarnya nggak boleh ya lepas pasang. Cuman karena dari keluargaku alhamdulillah memberikan keringanan dan menurut mereka daripada nggak sama sekali. Jadi mending dicoba. Mendingan dicoba daripada nggak sama sekali, dan mereka tuh ngasih tahu aku bahwa bisa karena terbiasa. Jadi aku terbiasa dulu kerudung di kampus, lama-lama malu sendiri sama diri sendiri. Iya. Malu kan kayak, kok aku di kampus kerudungan, di luar kok enggak, aduh malu deh. Lama-lama baru pakai 6 bulan lewat pakai terus, alhamdulillah. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang, semoga istiqomah, doain ya teman-teman. Terus kalau lihat orang-orang sekarang, ada orang lihat kerudungan tapi ketat langsung dibully gini. So aku mikir ini kan pembelajaran, kita nggak tahu ke depan entah dia dapat hidayah atau gimana gitu. Yang paling penting jangan sampai kita mempengaruhi orang itu untuk buka hijab. Jangan sampai. Jadi yang ada tuh kalau aku ngelihat orang yang kerudungan masih belajar tapi dibimbing, bukan malah dihujat, malah dibully ya. Iya, itu dia, karena bisa jadi bulian itu bikin dia tuh lepas dan makin jauh sama Tuhannya gitu. Dan hidayah itu dijemput. Istiqomah itu dijemput. Kita nggak bisa nunggu karena kita nggak tahu usia orang sampai kapan. Kita nggak tahu kejadian kedepannya seperti apa. Jadi kita harus berusaha menjemput sebuah hidayah ya teman-teman. Hidayah itu dijemput. Kasih menggelegar dulu yuk. 1, 2, 3, menggelegar. Ada di konten aku. Dari Rabiatul Adawiyah. Oh Masya Allah, namanya bagus banget. Cincin yang di jari itu berlian atau mainan buat nambah konten aja? Karena kebetulan aku nggak terlalu perhatiin berlian atau bukan, apa gimana atau bukan. Wah ini mah berlian lah kilauannya. Tapi ini kan dikasih sebagai tanda pengikat dari calonku. Jadi kayak ya udah, tanda keseriusan lah ya. Iya, gemes banget kan aku aja waktu dikasih tuh. Keluargaku kan tahu semua, jadi kayak aku deg-degan gitu, kayak ini bener nggak sih gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kamu suka sedih nggak sih Cis? Maksudnya gara-gara kamu kebanyakan misalnya bikin konten, karena memang konten kreator kan. Akhirnya saat kamu lagi serius orang kira cuma konten. Ya resiko juga sih. Tapi untung kamu nggak baperan ya orangnya. Sejauh ini sih enggak, karena alhamdulillah sampai saat ini kan keluarga tuh tetap support dan tetap jadi benteng gitu loh, kayak semangat gitu. Iya bener. Dan tanpa mereka juga kita nggak bisa ada di sini. Jadi justru berterima kasih sama orang-orang itu, justru sama netizen itu justru. Ini aja kegedean karena itu tuh dikirim apa dia datang ke sini ngasih langsung? Dia waktu ke Jakarta ngasih. Bener-bener langsung depan muka kamu ngasih gitu. Berlutut juga nggak? Oh enggak.
Kirain beli. Enggak. Kan kita udah nggak ABG lagi. Oh, iya. Ada cincin impian nggak kayak gimana? Jujur kalau aku tuh cewek, aku lumayan ngikutin tau. Kayak bisa aku simpen-simpen di IG, ini lucu banget ya cincin, ntar kalau nikah lucu kayak gini. Gemes banget, tapi aku enggak ya? loh. Aku orangnya nggak ribet, terus kayak ya udah aku terima-terima aja gitu. Mungkin kamu sporty juga sih. Iya, dan aku nggak pernah pakai anuan aneh-aneh. Kalau misalnya foto pakai, kayak kemarin aku foto produk pakai, kerja apa pakai, ke TV atau apa pakai. Tapi kalau di rumah sehari-hari nggak. Menggelegar 1 2 3 menggelegar. Oke, ini sekarang kita pertanyaan yang agak serius dan deep. Deep tuh. Ricis tuh kalau diomongin langsung deg-degan tau gak sih? Iya. Tau ya kan? Oke, ini dari Intan 7671. Pak Ricis, gimana rasanya yang sekarang setelah ditinggal oleh seorang ayah? Oh. Sebenarnya aku agak gak enak untuk apa-apa. nanyain hal seperti ini, tapi kalau Ricis nggak masalah untuk menjawab, boleh. Makam papaku dekat rumahnya Willow BTW. Oh iya? Deket sini di Darul Quran. Iya, deket. Oh, Aku alhamdulillah rutin kesini. Taunya deket. Tapi yang aku rasakan sekarang kalau menurut tim Ricis ya, menurut mereka-mereka yang setiap hari ketemu aku, kata mereka sih aku jauh lebih nggak seribet dulu. iya? Gimana sih maksudnya? Maksudnya ada yang berubah dalam karakter kamu sejak Kata mereka sih begitu. Jadi kayak kalau dulu tuh aku masih sering nongkrong, masih sering ikut main ke sana kemari, masih sering apa-apa tuh ke teman-teman, apa-apa tuh ke tim Ricis, apa-apa tuh ke orang-orang lain. Kalau sekarang aku lebih keluarga, apa-apa tuh semua ke keluarga. Jadi aku udah nggak nongkrong, udah nggak main-main sama yang lain. Jadi itu yang berubah dari Ricis semenjak kehilangan ayah. Kalau yang anak-anak lihat ya, kalau yang lain lihat kan aku nggak ngerasain, tapi ternyata makin kesini makin oh iya bener juga ya, secara nggak langsung aku mikir oh iya aku udah nggak gabung lagi sama yang lain, udah nggak ini. Ternyata apa-apa tuh keluarga nomor 1 karena aku takut menyesal kedua kali. Karena kan waktu papaku meninggal aku nggak ada di rumah, aku di Karena luar. kamu lagi syuting bikin Enggak, konten. iya aku lagi syuting sekalian waktu itu lagi perjalanan keluar kota kan. Nah jadi karena aku takut terjadi yang kedua kali, karena kan usia nggak ada yang tahu. Bener-bener. Aku takut, nggak takut sih, aku khawatir terjadi hal yang sama. Aku takut Allah ngambil salah satu dari keluargaku, aku nggak ada sama keluargaku, aku takut nyesel. Jadi sekarang kayak ya udah deh, keluarga nomor satu gitu. Tapi ya mungkin karena kadang-kadang kita anak muda kan sibuk untuk mengejar mimpi dan juga Yes. karir kita kan. Sampai akhirnya kadang kita lupa kalau quality time sama keluarga tuh penting banget mumpung mereka masih ada. Betul, dan sekarang tuh lebih ya udahlah, ya udah. Kalau dulu kan oh nggak bisa gini-gini, kalau sekarang ya udah, ayo nggak juga ya udah gitu. Aku sih nggak kebayang jadi kamu karena aku belum pernah merasakan di posisi itu kan. Tapi kalau aku di posisi kamu pasti bisa dibilang cukup berat buat ngelanjutin hidup aku dengan tetap tertawa seperti ini. Kamu hebat. Harus, tapi aku pernah di titik dimana kalau menurut aku itu putus asa dan menurut aku itu bukan aku. Kayak ya namanya manusia ya, pasti pernah ngalamin up and down, iman turun naik gitu, itu hal yang biasa. Aku pernah di titik dimana kayak aku bilang, aku mau ikut papa aja, aku pernah bilang gitu. Kamu juga ngomong kayak gitu? Karena aku ngerasa apa ya, kayak mungkin iman aku tuh lagi turun banget, kayak mau ikut papa aja, pernah ngomong gitu. Di makam aku pernah bilang gitu. Tapi ternyata salah satu tim aku pernah bilang nggak boleh gitu, nggak boleh putus asa, nggak boleh nyerah gini-gini. Baru aku bangkit lagi. Dan sekarang insya Allah mudah-mudahan jauh lebih kuat. Karena biasanya gitu kan, kita akan bisa jauh lebih kuat ketika kita habis mengalami masalah atau masa-masa Mau hancur lah. Yes. Berarti Gitu. bisa dibilang itu titik terendah hidupnya seorang Ricis. Mungkin setelah beberapa yang pernah aku lewati gitu. Kenapa aku dulu tuh bangga menjadi anak bungsu paling dekat, tapi kenapa aku nggak bisa ada di dekat papa waktu papa meninggal di hari terakhir. Itu tuh yang bikin aku kayak gagal jadi anak bungsu. Iya. Kebayang sih. Iya kan, kenapa Aku dengar cerita kamu aja aku merinding membayangkan di posisi itu. Iya, aku mikir gitu, kenapa sih di hari-hari terakhir aku nggak bisa ada, padahal selama ini aku di samping papa terus gitu. Tapi kan katanya kalau orang sebelum meninggal tuh biasanya suka ada kayak kamu dimimpiin atau apa. Kamu mengalami kayak gitu nggak? Dimimpin nggak, cuman di malam waktu papa meninggal, aku kan lagi di Flores waktu itu. Aku ngerasain pusing, yang sebelumnya aku nggak pernah pusing banget. Jadi itu jam 2 pagi, palaku sakit, palaku pusing, aku muntah-muntah. Padahal sebelum itu aku nggak ada riwayat telat makan, nggak ada kena angin. Sehat-sehat aja. Jadi waktu jam 2 itu aku tiba-tiba pusing, ini kenapa? Dan nggak dapat obat kan, dikelosok, nggak ada sinyal, nggak ada obat. Jadi udah sampai pagi masih dalam keadaan
nggak sehat, si orang Floresa nanya mau dilanjutin jalan naik gunung atau mau pulang. Terus aku mikir kalau pulang sayang dong, udah kesini, udah perjalanan jauh, jadi aku lanjutin perjalanan. Waktu perjalanan itu naik gunung, moodnya nggak ada. Aku sampai bingung, kan aku sambil ngevlog. Ini ayo dong moodnya mana nih, kamera udah on gitu. Jadi seharian tuh moodnya udah nggak ada. Kayak berasa separuh jiwa kamu tuh kayak lagi nggak di tempat. Bener. Gitu. Kalau ketemu Mbak Ricis, jangan bilang ya kalau papanya udah meninggal. Sampai aku tuh nunduk banget gitu loh, sampai nggak ada otot dan tulang gimana sih kayak. Ricis kenapa sih seneng banget gonta-ganti pasangan dan secepat itu kah move on-nya? Mantanku yang terakhir, yang calonku terakhir. Kamu pernah lihat ya konten sama pacar kamu itu?